يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah sholat maghrib yang insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur, kita kembali memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tidak pernah lupa, dialah Allah yang tidak pernah bosan, yang senantiasa menghujani, memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, dengan semua itu kita baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, sebelum kita berbicara masalah rahasia atau kemuliaan sholawat, maka ada baiknya saya mengawali secara singkat kelahiran baginda Rasul. Walaupun jamaah sudah tahu tentunya, bahkan sudah selesai melaksanakan peringatan Maulid beberapa hari yang lalu, tapi tidak apa-apa kita sedikit mengulang agar semakin tumbuh cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 571 Masehi yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sedangkan ayahnya bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Kira-kira 2 bulan dalam kandungan seorang ibu, maka seorang ayah yang bernama Abdullah meninggal dunia pada saat berdagang ke kota Syam. Maka Siti Aminah mendengarkan kepergian seorang suami, mendapatkan berita kalau suaminya meninggal di perjalanan perantauan. Maka Siti Aminah setiap saat menangis, sedih. Siapa yang tidak sedih? Seorang suami berangkat mencari nafkah untuk anak dan istri, tiba-tiba terdengar berita kalau suaminya meninggal dunia. Tentulah bersedih. Setiap saat Siti Aminah bersedih. Karena Siti Aminah bersedih, satu malam Siti Aminah tertidur. Siti Aminah tertidur. Di dalam tidurnya Siti Aminah bermimpi didatangi oleh seorang perempuan yang sangat soleha, berseri-seri mukanya. Lalu perempuan itu berkata dalam mimpinya Siti Aminah, "Wahai Siti Aminah, semangat ki. Siti Aminah, semangat. Jaga, rawat calon anak tak, karena kelak menjadi manusia rahmatan lil alamin. Semangat ki." Di malam kedua Siti Aminah kembali tertidur. Kembali bermimpi Siti Aminah, mimpi yang sama. Didatangi oleh seorang perempuan yang sangat soleha, berseri-seri mukanya. Lalu perempuan itu berkata kepada Siti Aminah dalam mimpinya, "Wahai Siti Aminah, semangat. Karena sesungguhnya anak yang kau kandung adalah seorang anak yang telah menjadi pemimpin dunia akhirat." Di malam ketika Siti Aminah kembali tertidur, Pak, Siti Aminah kembali bermimpi. Mimpinya mimpi yang sama. Tapi di akhir mimpinya Siti Aminah bertanya kepada perempuan itu, kepada wanita itu yang hadir dalam mimpinya selama 3 malam berturut-turut, talubangin turut-turut. Maka apa pertanyaan Siti Aminah kepada perempuan itu? "Wahai siapakah anda? Selama 3 malam ini kau hadir dalam mimpiku memberikan semangat.
Lalu perempuan itu berkata, saya adalah mamaknya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siapa nama ibu Nabi Isa? Siti Maryam. Nah, yang hadir dalam mimpi Siti Aminah itu adalah Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita singkat, pada saat Siti Aminah mau melahirkan anaknya, jadi Siti Aminah mau melahirkan seorang anak yang mulia yang bernama Muhammad. Ada dua bidang, jadi ada dua bidang yang membantu persalinannya Siti Aminah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu siapa dua bidang itu yang membantu persalinannya Siti Aminah, saya kasih hadiah. Siapa kedua perempuan itu yang hadir dalam yang membantu persalinannya Siti Aminah? Ibu-ibu siapa bu? Kalau ibu-ibu tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya saya masih rahasiakan. Boleh jadi umroh gratis atau mobil Alfa. Siapa namanya Pak? Sudah tahu, kemarin sudah disampaikan ustadznya. Yang pertama yang membantu persalinan Siti Aminah pada saat itu adalah Siti Maryam sendiri. Yang kedua adalah Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah Pak? Siti Aisyah adalah istrinya Fir'aun. Sekedar berbagi ilmu, Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah sakit. Jadi selama kelasan Nabi Fir'aun tidak pernah sakit itu Fir'aun Pak. Tidak pernah sakit. Kapan Fir'aun merasakan dasarnya itu sakit? Pada saat Fir'aun detik-detik dicabut nyawanya oleh Allah pada saat tenggelam di Laut Merah. Jadi selama hidupnya itu Fir'aun Pak tidak pernah mentok sakit. Jadi kalau ada di antara kita selama hidupnya mulai dari umur 1 hari sampai umur 80 tahun tidak pernah sakit, dipertanyakan itu. Pertanyaan, kenapa Fir'aun laknatullah alaihi tidak pernah sakit Pak? Karena Allah sudah cabut kasih sayangnya kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu sombong dan angkuh, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, maka Allah cabut itu. Yang kedua adalah kenapa Allah cabut itu, tidak pernah memberikan sakit kepada Fir'aun, agar Fir'aun itu tidak dihapuskan dosa-dosanya. Jadi sakit itu 3 rahasia. Jadi tenaga kepala diganding apa? Kita tidak minta sakit, tapi pada saat kita sakit, sabar maki, ikhlas maki hadapi bisa kita dan tetap berobat. Karena semua penyakit itu ada obatnya. Jadi semua penyakit ada obatnya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa? Penyakit tua. Jadi ibu-ibu kalau umurnya sudah di atas 60 tahun, 70 tahun, nah biar kita pakai semeskin kirta tanjak tua tongjak ini. Begitu juga kita bapak-bapak. Bapak Ibu jamaah masjid yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Maka lahirlah Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan 20 April 571 Masehi. Di sini lagi Pak. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, maka turunlah malaikat. Maka bercahayalah dunia sejuk. Salah satunya kenapa? Karena turun malaikat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Sujud kepada Nabi Muhammad. Sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Nabi Adam saja diperintahkan. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, apa kata Allah? Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau sujud, enggan sombong karena menganggap dirinya lebih hebat daripada Adam yang tercipta dari tanah lumpur kotor, sedangkan syaitan laknatullah alaihi tercipta dari api yang kuat.
Maka iblis tidak mau sujud kecuali para malaikat sebagai sujud penghormatan, apalagi Nabi Rasulullah. Ada juga yang berkata pada saat Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya, Nabi Muhammad posisinya itu posisi sujud. Jadi ini sebagian ulama sampaikan pada saat Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya, maka posisinya itu adalah posisi sujud. Malaikat begitu senang kelahiran Nabi Muhammad, tapi iblis Pak, iblis. Jadi ada 3 teriakan iblis. Jadi ada 3 teriakan iblis Bapak Ibu. Teriakan pertama iblis itu ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua, iblis itu berteriak kesakitan pada saat iblis itu dilempar dari surga ke dunia. Lalu yang ketiga adalah iblis berteriak begitu kecewa dan kesakitan pada saat Nabi Muhammad Rasulullah kekasih Allah dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah. Pada saat itulah iblis, syaitan beserta bala tentaranya berteriak kesakitan, kekecewaan. Kenapa? Lahirlah seorang manusia rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi Muhammad, kita singkat-singkat saja kisah ini. Kemudian Nabi Muhammad di umur 4 tahun itu, jadi 4 kali Nabi Muhammad itu Pak dibelah dadanya. Jadi bukan 1 kali. Jadi Nabi Muhammad itu 4 kali dibelah dadanya. Di umur berapa? 1. Pada saat Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Waktu masih sama-sama dengan Halimatus Sa'diyah di umur 4 tahun. Yang kedua, Nabi Muhammad dibelah dadanya pada saat Nabi Muhammad mau menuju remaja di umur 10 tahun. Kenapa dibelah dadanya, dibersihkan, dimasukkan dalam sebuah ember emas, kemudian dibersihkan dengan air Zamzam. Menuju remaja agar Rasul diberikan kekuatan agar terhindar dari keburukan seperti ghibah, namimah, ikut campur orang lain. Maka Nabi itu sejak kecil dikenal sebagai al-amin, orang yang jujur. Kemudian Nabi Muhammad dibelah dadanya di umur berapa? Di umur 40 tahun. Pada saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun dibelah dadanya, ada 2 titik hitam Pak. Jadi dibelah dadanya Nabi Muhammad, dibuka, ada 2 titik hitam di hati Nabi. Seorang Nabi dibelah dadanya sejak kecil digelar sebagai Al-Amin, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dengan izin Allah, ada 2 titik hitam. Coba kalau kita dibelah dada ini malam, saya nyilik lemah bagaimana? Nabi Pak dibelah dadanya 2 titik hitam. Kemudian pada saat baginda Rasulullah mau diperjalankan oleh Allah, yakni Isra Mi'raj, pada saat itulah sebelum perjalanan Isra Mi'raj, maka baginda Rasul pun dibelah dadanya oleh Allah untuk apa? Untuk menerima kewajiban ibadah sholat. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini singkat sejarah kehidupan baginda Rasul yang perlu kita tahu. Kemudian Ibu Bapak, Rasul itu seorang Nabi yang cinta, sayang, rindu betul dengan kita. Sayang betul dengan kita, dengan umatnya. Apa buktinya kalau Rasul cinta dengan kita? Apa buktinya kalau Nabi sayang betul dengan kita? 1. Ketika baginda Rasul menghadap sakaratul mautnya, mulailah dicabut nyawanya baginda Rasul. Berlahan-lahan dicabut nyawa baginda Rasul. Tentu kita sudah sangat tahu siapa yang pertama Rasul cari. Istrinya bukan, anak-anaknya juga bukan, sahabatnya, menantunya juga bukan. Tetapi yang pertama kali dicarinya adalah kita, umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabb, sakitnya sakaratul maut
Jangan bebankan kepada umatku, tetapi biarlah saya sebagai Nabi dan Rasulnya yang merasakan dahsyat sakaratul maut umatku. Jangan sakiti umatku. Satu saat Nabi lagi duduk-duduk, Pak. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Datang malaikat Jibril, lalu Rasul bertanya, ada apa wahai malaikat Jibril? Lalu apa kata malaikat Jibril? Hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka. Seluruh malaikat amat ketakutan dengan nyala api neraka, itu termasuk saya. Maka sehari bertekad denganmu ya baginda Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, tolong ceritakan kepada saya hakikat neraka itu. Maka Jibril pun menceritakan, baginda Rasul, ada 7 lubang api neraka. Jarak antara satu lubang dengan lubang lainnya itu perjalanan 70.000 tahun. Lalu Rasul bertanya, tolong sampaikan kepada saya siapa penghuni dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan paling atas. Maka Jibril pun menceritakan, ya Rasul, neraka paling bawah kelak akan diisi oleh orang-orang munafik. Terus malaikat Jibril menceritakan, Pak, sampai di tingkatan ke-6. Pada saat di tingkatan ke-6, Jibril tidak mau melanjutkan ceritanya. Jibril diam, tidak mau melanjutkan cerita tersebut. Lalu kemudian Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, lanjutkan ceritamu. Kenapa berhenti? Lalu apa jawab? Kemudian malaikat Jibril diam membisu tanpa ada jawaban. Kemudian Rasul kembali bertanya, Jibril, tolong ceritakan siapa penghuni selanjutnya. Jibril masih diam membisu, tidak mau menjawab pertanyaan baginda Rasul. Rasul bertanya ketika kalinya, Jibril, tolong ceritakan kepada saya. Lalu apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, penghuni neraka paling atas itu tingkatan ke-7, lubang ke-7 adalah umatmu. Umatmu ya Rasul. Umat yang mana Jibril? Umatmu ketika hidup di dunia melakukan perbuatan dosa besar, lalu meninggal sebelum bertobat kepada Allah. Bapak Ibu, ketika Rasul mendengarkan jawaban malaikat Jibril, kalau kelak ada umatnya dilemparkan ke dalam neraka, maka pada saat itu baginda Rasulullah jatuh pingsan di hadapan malaikat Jibril. Rasul jatuh pingsan pada hadapan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril merangkul baginda Rasulullah, menurunkan di pangkuan malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad sadar, setelah baginda Rasul sadar dari pingsannya, Rasul kembali bertanya kepada malaikat Jibril, apa betul ada umatku kelak dimasukkan ke dalam neraka wahai malaikat Jibril? Lalu apa kata malaikat Jibril? Ada ya Rasul. Siapa? Umatmu yang telah melakukan dosa besar lalu meninggal sebelum bertobat. Setelah itu Pak Ibu, Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Rasul hanya sujud kepada Allah. Dalam sujudnya Nabi Muhammad menyebut nama. Terisak-isak Nabi menangis Pak, menyebut kita seluruhnya. Sekali-kali Nabi berkata, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Dalam doanya Nabi menyebut kita lalu berkata, ya Allah, selamatkan umatku, jangan sakiti umatku ya Allah. Berapa lama Nabi sujud? Nabi tidak lamanya Nabi sujud itu bukan 1 jam Pak, bukan 2 jam, bukan 3 jam, tapi Nabi sujud 3 malam 3 hari. Nabi sujud pada hadapan Allah Pak, 3 malam 3 hari. Itu dari siapa? Dari kita umatnya. Cintanya betul Nabi dengan kita Pak, sampai-sampai Nabi sujud 3 malam 3 hari. Nabi terbangun
terbangun dari sujudnya Pak. Nabi baru terbangun dari sujudnya ketika Bilal mengumandangkan azan di masjid. Baru Rasul Pak bangun dari sujudnya Pak. Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, Nabi kembali sujud Bapak Ibu. Nabi kembali sujud. Di hari ketika Abu Bakar baru sadar ada apa dengan baginda Rasul. Datanglah Abu Bakar, salam, assalamualaikum di pintu rumah Nabi. Tidak ada jawaban Pak dari dalam. Assalamualaikum, enggak ada jawaban dari dalam. Lalu apa kata Abu Bakar? Wahai Rasul kekasih Allah, siapa tahu ada cara lain saya bisa masuk ke rumah Pak. Juga tidak ada jawaban pada baginda Rasul. Maka Abu Bakar pulang dalam perjalanan berjumpa dengan Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar menceritakan kepada Umar. Umar pun menangis. Lalu kemudian Umar Bapak Ibu, kemudian Umar bin Khattab juga datang ke rumah Nabi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Sampai 3 kali assalamualaikum, tidak ada jawaban. Abu Bakar pun pulang. Umar bin Khattab pun pulang. Dalam perjalanan pulang berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian Umar bin Khattab menceritakan kepada Salman Al-Farisi kejadian tersebut. Kalau Nabi begini, Salman Al-Farisi juga menangis. Salman tidak lari ke rumah Nabi, tapi Salman lari ke rumah anaknya Fatimah Az-Zahra, kemudian menceritakan kepada Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian Fatimah Az-Zahra ke rumah ayah anda tercinta. Assalamualaikum ya Rasulullah, ayahku tercinta. Mendengarkan suara anaknya, mendengarkan anaknya salam, maka Rasulullah terbangun dari sujudnya. Maka Nabi membuka pintu rumahnya. Begitu kagetnya Fatimah Az-Zahra, ibu. Begitu kagetnya Fatimah Az-Zahra ketika dibuka pintu rumah Nabi. Nabi dalam keadaan sangat kurus. Nabi Pak dalam keadaan sangat kurus Pak. Maka Fatimah menangis memeluk ayahnya tercinta. Ya Rasul, ayahku, kenapa begini? Kenapa badannya kurus dan terus menangis? Lalu apa jawaban baginda Rasulullah? Wahai anak Fatimah, siapa yang tidak menangis, siapa yang tidak sedih, makan pun tidak baik, minum pun tidak baik. Ketika Jibril berkata kelak ada umatku dilemparkan ke dalam neraka. Begitu hebatnya cinta Nabi ke kita, begitu besar sayangnya Rasulullah ke kita. Maka Bapak Ibu jamaah Masjid Tabib, tanyakan diri kita, bagaimana cinta kita ke Nabi selama ini? Bagaimana rasa sayang kita dengan baginda Rasul hari ini Pak? Apakah ada cinta dalam diri kita dengan Nabi Muhammad? Atau jangan sampai selama ini kita ini cuma mengaku umat Nabi, tetapi kelak Nabi tidak akui kita. Ini yang bahaya. Selama ini kita berkata saya umat Nabi, tapi Rasul tidak akui kita. Karena kelak di alam akhirat banyak mengaku dirinya umat Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak mengakuinya. Kok bisa begitu? Maka Bapak Ibu, kalau betul kita cinta Nabi, ayo banyak-banyak sholat, perbanyak sholat. Maka dalam satu hadis kursi dijelaskan begini Pak. Suatu saat Allah bertanya kepada baginda Rasul, wahai Nabi Muhammad kekasihku, dunia ini milik siapa? Dunia ini milik siapa wahai Muhammad kekasihku? Maka apa jawaban baginda Rasul? Milikmu ya Allah. Wahai Nabi Muhammad kekasihku, langit milik siapa? Milikmu ya Allah. Arsy milik siapa? Jawab baginda Rasul, milikmu ya Allah. Engkau Muhammad milik siapa? Maka Allah bertanya kepada baginda Rasul kekasihnya, engkau Muhammad kekasihku milik siapa? Maka jawaban baginda Rasul, milikmu ya Allah. Lalu kemudian Allah bertanya, wahai Muhammad, lalu saya miliknya siapa? Tapi Pak, Allah miliknya siapa? Wahai Muhammad, lalu saya miliknya siapa? Maka Rasul tidak menjawab, dia. Lalu apa kata Allah? Wahai Muhammad,
Aku adalah milik orang-orang yang bersolawat kepada wahai baginda Rasulullah. Masya Allah. Maka coba kita buka Al-Quran, Pak. Allah perintahkan solat, apa Allah solat? Cari dalam Al-Quran, Pak. Enggak ada, Pak. Allah perintahkan zakat, mari kita coba cari dalam Al-Quran. Allah perintahkan zakat, puasa, apa Allah lakukan itu? Jawabannya tidak, dan kita tidak dapatkan. Allah perintahkan haji dan umrah, apa Allah haji umrah? Tidak, Pak. Maka coba lihat salawat itu, Pak. Coba kita lihat itu salawat. Allah dulu yang tegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah lembut panggil jamaah masjid, wahai orang-orang beriman, bersalawat, salamlah, pensejahteraanlah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah masjid rahimakumullah, saya mau sampaikan satu bukti salawat. Jadi sholawat itu bukan hanya pahalanya berat, tetapi sholawat itu mendatangkan keberkahan hidup. Saya mau cerita kisah Pak. Jadi langsung terjadi ke saya, Pak. 2 tahun yang lalu, Pak, saya masih naik motor, Pak, dengan Bapak tahu itu. 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun yang lalu, Pak, saya pulang kampung ke Jeneponto. Naik motor, Pak, ke Jeneponto, 4 orang, 1 motor 4 orang. Anak pertama saya hari itu sudah kelas 1. Yang kedua anak saya yang kedua masih umur 7 bulan hari itu, Pak. Yang dari persoalan pada saat saya pulang ke Taim Al-Habsi, depan asrama Poli, Pak, di situ rumah. Mulai Jeneponto, Pak, sampai Taim hujan deras, dan memang waktu nabusian jemluah hujan deras. Anak pertamaku sudah kedinginan dan juga tertidur di depan, Pak. Saya sudah tangan kanan kiri dan kaki kanan kiriku juga mulai apa bahasa keran-keran, malak-malak nih. Iya, tangga-tangga lagi. Mulai keram, Pak. Kenapa? Kedinginan dan tertidur, Pak. Anak keduaku Muhammad Hasan Al-Fariski juga dipeluk oleh uminya dalam keadaan dingin. Kenapa, Pak? Satu mantil 4 orang. Hujan deras, Pak. Demi Allah, Pak, mulai di Jeneponto sampai masuk Takala, saya banyak bersolawat, Pak. Solawat yang saya pakai, Pak, solawat malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sholawat Jibril, ada tur yang melatar belakang, tapi nantilah kita bahas itu, Pak, karena agak panjang kisahnya itu. Kok ada sholawat Jibril, Pak? Ini terjadi bocoran di saya, aku sampaikan ini. Jadi sholawat Jibril itu ketika Isra Mi'raj antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Itu sholawat saya, Pak. Saya lantunkan dari Jeneponto sampai Takala. Di Takala itu perbatasan Jeneponto Takala ada masjid dengan pos sebelah kanan kalau dari atas nih, yang bagus dan pekarangan. Sehingga di situ, Pak, sholat zuhur, turun dari motor, hakul yakin, ku bilang sama istriku, Umi, pulang ke Jeneponto, insya Allah tidak naik motor lagi, tapi pulang Jeneponto naik mobil lagi. Tersenyum di istriku, Pak, ke saya. Selesai sholat zuhur, melanjutkan perjalanan
diiringi dengan hujan yang deras sampai ke tembok Firman Al-Habsyi 2. Alhamdulillah, hakul yakin dengan solawat, perekatna solawat. Bapak Ibu, 3 hari setelah aku bilang sama istriku pulang kampung naik mobil lagi, 3 hari setelah itu aku bilang sama istriku, tiba-tiba dengan izin Allah Pak, kalau Allah berhendak Bapak Ibu, bagi Allah gampang. Allah hanya berkata ayyakula lahu kun fayakun. Malam hari ini kita berkata, Ustaz saya tidak punya uang 1 M. Malam hari ini kita berkata kita tidak punya uang 1 M. Tapi bagi Allah gampang. Allah hanya berkata kun fayakun. Boleh jadi besok di ATM masuk 1 M. Iya Pak, pernah terjadi. Pernah terjadi Pak, ada kisah Pak. Pada zaman baginda Rasul ada seorang sahabat. Sahabat ini meninggal Pak, Nabi tidak mau sholatkan ini orang. Kenapa? Ada hutangnya. Berapa hutangnya? 40 dirham. Kalau hitung-hitung rupiah yo tinggi-tinggi doang 40 dirham Pak. 40 dirham Pak hutangnya ini orang Pak. Maka Nabi tidak mau sholatkan ini sahabat. Lalu apa jawab Allah? Jibril turun ke bumi menyerupai manusia, selesaikan masalahnya ini sahabat, hutangnya 40 dirham. Maka turunlah malaikat ibu bapa menyerupai manusia, melunasi hutang sahabat. Setelah itu apa kata Allah? Muhammad, hutang sahabatmu saya sudah selesaikan. Nah, disolati. Malam hari ini kita berkata tidak ada lampu 1 M. Bagi Allah gampang Pak. Sebentar selesai sholat isya sikit-sikit dulu. Ya fatakun ya musad ya kafi ya lugni. Selesai sikit, cari miki ATM terdekat. Perangkat miki ATM bawa kartu. Pelan-pelan dikasih masuk. Baca bismillah dan sholat. Bismillah Allahumma Muhammad. Buka. Alhamdulillah ada toge. Ya guna upah. Iya Pak, bagi Allah gampang. Saya selalu ceritakan Pak, kisahkan ini Pak yang punya periode Pak. Jadi saya dapat informasi Pak, Denai yang punya rumah Pak, dulu itu kan itu dulu gede Pak. Pak ya, tuh kan Pak, buruh bangunan Pak, bekerja di orang. Sekarang Pak, mereka Denai serta keluarga besarnya Pak punya perumahan banyak Pak, bukan cuma 1 Pak. Jadi kalau Allah berkehendak, gampang bagi Allah jadi kaya Pak, gampang. Allah hanya berkata, jadi kaya berbagi. Iya Pak. Saya lanjut Pak kisah saya. Alhamdulillah Pak, 3 hari setelah aku bilang sama istriku, tiba-tiba ditelepon oleh Matuam Purina. Kita tahu itu Pak Matuam Purina, omnya istriku. Kebetulan ini omnya istriku Pak punya 2 mobil. Ditelepon saya, Assalamualaikum Ismail, ya uang orang Malino, ya uang ke rumah sekarang, ambil mobil Suzuki R3 pengeluaran 2013 jarang pakai, uangnya terserah berapa kemampuan. Ku bilang yes, barakatnya benar. Coba. Maka Bapak Ibu pada saat suruh bikin raja berarti kode-kode ini. Bapak Ibu yang dimulakan Allah terakhir. Bapak Ibu yang dimulakan Allah terakhir. Pada saat kita bersolawat kepada baginda Rasul, Allah salawatin kita. Salawatnya Allah adalah rahmatnya, pengamasian. Kemudian adalah satu kali kita bersolawat kepada baginda Rasul, maka sesungguhnya malaikat salawatin kita. Dan salawatnya malaikat di Bapak Ibu ada 3. Malam hari ini Pak kita sedang disalawati malaikat Pak. Jadi ada 3 salawatnya malaikat malam hari ini. Satu malaikat pun berkata Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum, Allah ampuni mereka. Yang kedua Allahumma arhamhum, Allah rahmati mereka. Lalu yang ketiga malam hari ini malaikat bersalawat dengan kita dengan cara apa? Mendoakan ya Allah mudahkan urusan rezeki bagi bapak-bapak ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Kemudian terakhir Bapak Ibu dengan bersolawat kepada baginda Rasul, maka ikan di lautan pun ikut bersolawat, dan solawatnya ikan di lautan adalah mendoakan agar rezeki kita pun dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak selawat. Ada satu zikir tidak pernah Allah tolak, baik dalam keadaan baring, tidur di atas motor, di atas mobil, mau bercanda, Allah akan kabulkan zikir itu. Zikir apa? Dia adalah zikir sholawat. Zikir sholawat. Maka Bapak Ibu, ayo kita programkan sholawat. Usahakan Pak sholawat kita, kalau tidak mampu 100 kali satu hari, maka kita makan sholawat 50 kali sehari setiap selesai sholat subuh. Dan banyak pesan-pesan ulama kita, para habaib, para syekh kita mengenai sholawat itu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala amanah perhatian kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari ceramah kita ini, semakin memotivasi kita, menumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasul, dan tentunya kita semakin cinta, lidah mulut ini semakin rindu berselawat kepada baginda Rasul. Ada dua syafaat yang kelak memberikan manfaatnya. Satu syafaat Al-Quran, yang kedua adalah syafaat sholawat. InsyaAllah kelak Allah berikan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Yang benar seluruhnya datang dari Allah. Salat datang dari saya yang fakir miskin ilmu ulama. Ada kata kalimat atau ada yang salah, yang dibenarkan, mohon diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.